Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah teman-teman, mari kita lanjut belajar lagi melalui ngaji filsafat kita yang kita istiqomahkan setiap malam Kamis. Alhamdulillah malam hari ini kita akan membahas satu tema. Mungkin tatarannya agak tinggi. Jadi yang hadir memang harus terseleksi. Alhamdulillah dibantu kita menyeleksinya lewat hujan ya. Baik, ini memang tema malam hari ini itu agak kontroversial. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi itu wajar di dunia ilmiah, di dunia akademik. Jadi monggo saja nanti teman-teman setelah kita sedikit belajar tentang tema ini terus setuju atau tidak setuju silahkan saja. Tapi sebagai orang yang belajar tentu saja apapun itu ya sebagai ilmu patut dan layak kita pelajari. Termasuk tema Nur Muhammad ini. Semoga juga teman-teman tuntas ya belajarnya. Tuntas dalam arti yang saya sampaikan malam hari ini itu nanti banyak isyarat-isyarat, cuplian-cuplian dari berbagai sumber. Silahkan teman-teman yang ingin mendalami, ya dalamilah referensi-referensi yang saya sebutkan. Jangan merasa setelah selesai ngaji ini terus mengklaim, sekarang aku ahli tentang Nur Muhammad. Itu belum apa-apa ngaji kita malam hari ini, hanya mancing saja. Silahkan dilanjutkan sesuai porsi dan makomnya masing-masing. Dan saran saya jangan setengah-setengah. Kadang-kadang ilmu itu yang setengah-setengah membahayakan. Saya tiba-tiba ingat ada cerita wayang itu ya. Ketika Raden Abimanyu putranya Arjuna tewas. Di antara sebab dia mengalami bencana tewas itu karena belajarnya setengah-setengah. Jadi saat itu dia ini punya kemampuan bisa menembus satu strategi perang yang jarang orang bisa menembus. Strategi perang ini namanya Cakravyuha. Itu dia bisa masuk dalam jebakan strategi perang itu, cuma ilmunya setengah. Karena ini strategi ini luar biasa. Tidak sembarangan orang bisa masuk. Kalau yang sudah bisa masuk menembus, dia tidak sembarangan orang bisa keluar. Nah, cuma Raden Abimanyu ini ilmunya cuma setengah. Dia tahu caranya masuk, tapi tidak tahu caranya keluar. Pada akhirnya dia tewas. Kenapa? Karena saat itu dia belajar dari ayahnya. Raden Arjuna, cara belajarnya unik. Jadi dia diajari oleh ayahnya sejak dalam perut ibunya. Jadi Raden Arjuna mendiktekan cara mengatasi strategi itu saat dia dalam perut. Sayangnya waktu didikte oleh Raden Arjuna, tengah-tengah mendikte, ibunya ngantuk. Jadi pas bagian menyerang, menerobos,
Dia bisa, tapi pas bagian keluar dari kepungan, ibunya tertidur. Ya ibunya tertidur ya karena dia dalam perut ibunya ikut tertidur. Akhirnya ilmunya setengah. Nah itu mungkin pesannya, ya kalau belajar jangan setengah-setengah. Atau kalau masih setengah ya jangan gaya dulu. Jadi kalau masih belum mateng ya matengkan dulu. Baik, mau ngomong Nur Muhammad malah cerita wayang. Kita mulai ya pelan-pelan belajar tentang materi Nur Muhammad malam hari ini. Ini nanti akan bertaburan istilah-istilah sufistik, mohon dimaklumi. Kalau malam hari ini belum tertangkap ya direnungi, mungkin kalau ada rekamannya diulang-ulang. Bismillah ya, kita mulai. Ambil nafas dulu sebentar. Oke, nah saya awali dari pengertian, nanti pendalaman-pendalaman. Ini namanya memang unik, Nur Muhammad. Istilah ini secara umum masyhur di dunia tasawuf, biasanya dipahami sebagai makhluk Allah yang paling awal, paling tinggi, paling mulia, paling utama. Jadi setiap kata itu nanti jadi definisi dan penjelasannya. Dia paling awal,